Pasar Menur adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Jalan Raya Menur nomor 80 RW 10 Kertajaya, Gubeng, Kota Surabaya. Kita tahu sendiri bahwa pasar tradisional telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengandalkan pasar tradisional untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, bagaimana jika keberadaan pasar tradisional ini menyebabkan masalah mobilitas lalu lintas? Lalu, bagaimana hubungannya dengan dekadensi moral dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara? Yuk simak videonya. Ada banyak hal yang menjadi penyebab dari kemacetan lalu lintas. Entah itu karena jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang padat. Tidak hanya kepadatan kendaraan, ada banyak faktor lain seperti luas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, pengguna jalan yang tidak tertib, pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan, parkir liar, dan banyak hal lain. Pemirsa, bagi pemudik yang hendak menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur diimbau mewaspadai pasar tumpah di sepanjang jalur mudik. Sejumlah lokasi pasar tumpah rawan kemacetan sebaiknya dihindari dengan mencari jalur alternatif atau menghindari melintas di saat pagi hingga siang hari. Pasar Tumpah Panjalin, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya menjadi salah satu titik rawan macet di Majalengka, Jawa Barat. Pedagang menggelar dagangan hingga ke bahu jalan membuat kendaraan kesulitan untuk melintas. Akibat Pasar Tumpah Panjalin, arus lalu lintas dari Bandung atau Cirebon terhambat. Kepadatan dan kemacetan panjang kendaraan pemudik juga terjadi di jalur Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Selasa pagi. Kemacetan yang mencapai 1 km terjadi akibat adanya Pasar Tumpah Tegal Gubuk. Pemudik yang melintas Pasar Tumpah terbesar se-Jawa Barat ini hanya bisa melajukan kendaraan dengan kecepatan rendah. Arus kendaraan di jalur Pantura juga tersendat akibat Pasar Tumpah Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Kendaraan terjebak macet berhenti karena banyaknya warga yang keluar masuk pasar. Sementara pos pengamanan mudik lebaran belum terlihat di sekitar pasar, sehingga pedagang nekat berjualan hingga menggunakan badan jalan. Pasar Bulakamba menjadi salah satu titik rawan macet jalur Pantura. Sementara itu di jalur mudik Lumajang, Probolinggo, Jawa Timur, kepadatan arus lalu lintas mulai meningkat. Sejumlah pemudik asal Surabaya dan Bali terjebak macet akibat Pasar Tumpah Ranuyoso. Pedagang menggelar perdagangan hingga ke bahu jalan, bahkan meski telah dialihkan ke jalur alternatif oleh warga sekitar, antrean panjang kendaraan tetap terjadi. Kemacetan panjang tidak hanya melibatkan kendaraan pemudik, motor ataupun mobil, namun juga kendaraan niaga yang mengangkut buah dan sayur. Para pemudik diimbau mewaspadai lokasi pasar tumpah di sejumlah wilayah di jalur mudik dan mencari jalur alternatif untuk menghindari macet panjang. Tim kontributor iNews melaporkan. Sama halnya dengan pasar tumpang, di pasar Menur juga terjadi kemacetan akibat dari masyarakat yang berjualan hingga di badan jalan, sehingga mengganggu lalu lintas pengguna kendaraan bermotor. Pasar ya, terus parkirannya tuh agak kurang. Jadi sebenarnya para pedagang berjualan itu agak kesulitan ya. Iya, uang parkirnya kan yang agak itu, makanya sama orang yang itu, orang yang beli itu jarang parkir, cuma sanggol-sanggol parkir. Jadi parkirnya itu macet. Adanya parkir liar sepanjang jalur Menur ini melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 tentang jalan. Inti dari penyebab permasalahan di atas adalah tidak terbitnya masyarakat, baik penjual, pembeli, maupun pengendara. Saat wawancara, alasan mengapa penjual memilih menjajakan barang dagangannya di trotoar dan bahu jalan adalah tidak mau menyewa kios, sebab untung yang mereka dapatkan dari hasil penjualan saja tidak menentu.
Selain pedagang, pembeli pun tidak tertib dalam meletakkan kendaraannya. Mereka beralasan bahwa mereka tidak lama berada di dalam pasar. Selain itu, tidak adanya lahan parkir membuat mereka melakukan perbuatan demikian. Digunakannya trotoar dan bahu jalan untuk kegiatan bertransaksi tentu berakibat pada hilangnya hak pejalan kaki di trotoar dan hak pengguna jalan raya. Hak pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1. Ruas jalan yang sudah sempit ditambah munculnya permasalahan di atas, lahirlah suatu permasalahan baru yang lebih besar, yakni kemacetan. Dikarenakan aktivitas pasar yang begitu padat sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas, aparat sebenarnya sudah memberikan sanksi tegas ataupun peringatan bagi pedagang di sekitar Pasar Menur. Kira-kira jam-jam berapa? Jam 6 udah ada Pol PP. Jam 6 pagi ya. Di jam-jam paling macet tuh aparat ada. Cuma jam 6 tuh jam 4, jam 3 itu mulai itu kan jualan dia jalan orang-orang. Jadi Namun pada kenyataannya, peringatan ataupun penegakan yang dilakukan oleh aparat ini tidak menjadikan solusi bagi masalah kemacetan yang terjadi di Pasar Menur. Terlebih, ujung Pasar Menur merupakan perempatan yang terdapat lampu lalu lintas. Namun, saat diteliti lebih lanjut, rupanya pengguna jalan juga melakukan pelanggaran, yakni berkendara di trotoar. Itu berarti hak pejalan kaki akan semakin terdesak. Dan lebih parahnya lagi, beberapa kendaraan tidak mematuhi lampu lalu lintas. Baik pelanggaran maupun penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Pasar Menur ini telah melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya pelanggaran hak dan keadilan yang terdapat pada sila kedua dan kelima. Hal di atas tentu akan membuat tumbuhnya suatu dekadensi moral dalam masyarakat Indonesia. Dekadensi moral merupakan turunnya atau merosotnya sebuah moral dalam masyarakat. Moral ini berkaitan dengan suatu nilai atau norma, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpangan yang berada di Pasar Menur merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai Pancasila, yang akan berakibat pada lahirnya suatu dekadensi moral. Dan dekadensi moral terhadap nilai-nilai Pancasila ini akan membuat keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara berada dalam ancaman. Oleh karena itu, video ini dibuat agar masyarakat Indonesia, khususnya para kaum terpelajar atau mahasiswa bisa mengambil pelajaran di balik permasalahan di Pasar Menur, Surabaya. Halo guys, kami dari kelompok 4 PDB. Hari ini kita ke Pasar Menur dan cari parkirnya susah banget. Apalagi yang bawa mobil tidak disarankan. Terus yang bawa motor tadi gimana? Gak ada parkir. Gak ada parkir, parkir sembarangan ini. Terima kasih ya guys. Terima kasih. Tadi kelompok kami sudah mencoba mewawancarai beberapa penjual. Kami juga sudah mencoba untuk mewawancarai salah satu pembeli. Tapi karena mobilitas pasar ini yang sungguh cepat, kita tidak memiliki kesempatan untuk mewawancarai pembeli.